Selamat sore dengan Kak Aza ya. Iya, selamat sore juga. Kak Aza gimana kabarnya hari ini? Hari ini cukup baik. Tadi kesini naik apa? Saya kesini naik motor sih tadi. Kehujanan? Ya, ini cukup basah. Saya lihat di autobiografi singkatnya Mbak Aza itu, Kak Aza sekarang kuliah ya? Iya, saya sekarang kuliah. Semester berapa? Saya semester 3. Bagaimana kuliahnya, lancar? Ya, lancar walaupun ada beberapa satu matkul sih yang cukup membingungkan. Iya, memang semester 3 lagi hektik-hektiknya. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Amalia Zen. Kak Aza bisa panggil saya Zen, Kak, Mbak, Ibu, terserah, senyamannya Kak Aza aja. Baik, sesi konseling ini kita akan melakukannya selama 30 menit. Nah, di 30 menit ke depan, Kak Aza bebas mau menceritakan hal-hal yang mungkin belakangan ini mengganggu Kak Aza, mengganggu pikiran, perasaan. Kak Aza bisa berbagi itu dengan saya, dan saya akan selalu menemani Kak Aza selama 30 menit ke depan. Nah, Kak Aza bisa menyampaikan itu tanpa adanya rasa takut salah bicara atau takut rahasia itu terbongkar kemana-mana, karena rahasia itu akan selalu saya jaga dan tidak ada salah dengar dalam sesi ini. Mungkin Kak Aza bisa mulai bercerita apa yang mengganggu Kak Aza akhir-akhir ini. Baik, jadi 2 minggu yang lalu itu ada teman saya yang meninggal. Nah, itu saya awalnya nggak nyangka kalau dia meninggal kok secepat ini. Nah, itu ternyata dia meninggal karena dia mau jemput adiknya, terus ternyata di jalan kecelakaan, ditabrak sama mobil. Sempat dibawa ke rumah sakit, dan itu di rumah sakit juga masih sadar. Tapi ternyata ya mungkin juga udah takdirnya, akhirnya dia nggak bisa, akhirnya dia ini dinyatakan meninggal gitu. Saya ikut berduka cita atas itu. Teman Kak Aza ini teman dekat Kak Aza? Cukup dekat. Ketika Kak Aza tadi mendengar berita yang secara tiba-tiba menurut Kak Aza, itu apa yang dirasakan Kak Aza? Awal-awal itu saya nggak percaya. Sebelumnya itu saya masih chat sama dia, bahkan juga masih bercanda juga, kan baru sempat ada cekcok sih waktu itu. Terus habis itu beberapa hari setelahnya dapat kabar kok dia meninggal. Saya awalnya nggak percaya, saya tanya dong, emang beneran meninggal kak gitu? Iya beneran meninggal gitu, soalnya kan dulu itu pernah saya itu kayak di prank lah gitu loh, di prank ketemu saya meninggal, ternyata enggak. Terus saya cukup kayak enggak sih, ini masih prank, saya pikirnya gitu, tapi ternyata tuh beneran meninggal. Saya bisa merasakan yang Mbak Aza rasakan, betapa tidak percayanya orang yang terdekat kita itu meninggal. Lalu ketika setelah Kak Aza tahu kalau teman dekat Kak Aza itu meninggal, apakah kejadian itu membuat perubahan di hidup Kak Aza secara sinkron atau bagaimana? Kalau untuk perubahan awal-awal, nah awal-awal kan saya tahu dia meninggal itu nangis, benar-benar nangis banget. Kenapa kok dia secepat ini ninggal saya sama siapa? Soalnya waktu itu memang teman saya itu cuma dia, ya ada teman lain tapi nggak ada yang sama kayak dia. Jadi kayak saya kemana-mana pun juga sama dia, terus yang bisa nge-backup saya kalau di kelas ataupun di kerjaan itu juga dia. Jadi teman Kak Aza ini cukup dekat ya dengan Kak Aza, karena tadi dia selalu ada dan juga sampai nge-backup juga ya. Nah, ketika kepergiannya dia tadi ini, berarti selama Kak Aza di bekerja itu apakah sering kayak
jadi relapse lalu menangis atau Kalau relapse itu ya kadang itu saya diam-diam ke ruangan dia, kayak ya diam-diam ke ruangan dia itu ternyata mau nunjukin video lucu gitu, tapi pas saya buka ruangannya dia, oh ternyata udah beda orang, dan itu saya langsung kayak sedih, masih ya antara entah itu saya lupa dia udah gak ada ataupun saya masih kebawa perasaan suasananya foto sama dia. jadi Kak Aza ini masih sering terbawa suasana ya, kayak masih ngikutin hal-hal kebiasaan Iya. sama dia. Berarti apakah Kak Aza menyadari itu perasaan apa sih yang sedang Kak Aza rasakan? Saya awalnya juga bingung saya rasain apa, kayak saya ini entah kamu dia ataupun saya ini udah ikhlas apa belum sih gitu. Soalnya beberapa kali setelah meninggalnya dia itu malamnya saya sering lihat dia, masih sering lihat dia ada di depan saya, kadang dia itu juga sehingga saya waktu itu saya pulang, di perjalanan pulang saya lihat dia di depan rumah saya kayak nungguin saya pulang, tapi ternyata eh, pas waktu saya samperin nggak ada dianya, jadi kayak saya masih terbayang-bayang sama semuanya tentang dia. Setelah tadi Kak Aza bilang kayak melihat teman itu selalu ada dimanapun, bagaimana perasaan Kak Aza setelah kayak mendekati dia ternyata dia nggak ada? Pastinya sedih, soalnya saya sendiri juga sadar, saya masih berharap dia itu bukan meninggal beneran, kayak saya berharap dia bisa hidup lagi nggak ya gitu. Yang kehilangan seseorang yang sangat kita sayang itu sangat berat untuk mengikhlaskannya. Ketika tadi Kak Aza bilang sedih itu, bagaimana cara Kak Aza biasanya menghandle rasa sedih itu? Kalau saya cuma diem aja, kayak kepikiran, terus saya awal-awal belum menemukan, tapi saya lama-lama sadar kalau saya terus-terusan seperti ini, saya kan ya mungkin halusinasi ya. Nah itu saya pun juga kayak takut kalau dampaknya itu ke saya bisa lebih fatal lagi, mungkin saya bisa stres yang berkepanjangan, depresi, atau mungkin sampai perlu ke psikiater kalau saya terus-terusan seperti itu. Ketika tadi Mbak Aza bilang kalau mungkin itu hanya halusinasi, apakah Kak Aza pernah bercerita kepada orang terdekat Kak Aza? Pernah saya ceritakan ke cowok saya ini, cowok saya bilang ya dia ngerti perasaan saya, kayak yang ya kadang kalau saya bilang aku tadi lihat ini gitu kan, dia bilang iya itu dia kangen kamu, dia nyamperin kamu, dia gitu, jadi saya ngerasa oh iya mungkin ya gitu, jadi kayak ngerasa oh oke, ternyata ada yang percaya sama aku, jadi nggak bilang oh enggak kan dia udah meninggal nggak mungkin gini gitu. Jadi Kak Aza langsung merasa aman ya ketika mendapatkan respon yang baik dari cowok Kak Aza. Iya seperti itu. Jadi kan tadi Kak Aza bilang kalau ini teman dekat Kak Aza. Jadi setelah dia nggak ada ini, Kak Aza punya teman lagi atau hanya bersama cowok Kak Aza? Kalau untuk itu kan teman saya cuma itu ya satu, ya ada teman-teman lain tapi saya nggak yang terlalu dekat, kayak cuma sekedar sapa aja gitu, jadi yang hari-hari saya masih sering sama cowok saya sih. Berarti belum ada yang bisa menggantikan Ya posisi. belum, mungkin memang nggak ada gitu. Selain berhalusinasi dia selalu ada, mungkin ada keluhan lain? Cuma itu sih, soalnya waktu satu hari setelah dia nggak ada itu saya juga sering lihat dia, apalagi waktu di kelas itu juga masih sering kayak kan kita duduknya juga dekat, kadang berangkat pun juga bareng kan. Kadang saya diem-diem kayak lihat ini gitu loh, padahal bisa ini kosong, bisa-bisa kayak rasa oh ya nggak ada, saya lupa gitu kan. Terus habis itu waktu itu saya ke kamar mandi, saya lihat teman saya ini ada di kamar mandi juga, saya bilang lah ke cowok saya aku tadi lihat
reaksi dia gimana. Akhirnya saya coba itu. Setelah saya coba, saya lihat dia lagi, dia mau banget kayak langsung lari ke dia. Saya ingat, aku harus diem sih, saya diem. Tapi saya pengen lari ke sana. Terus setelah itu kayak dia hilang aja. Kayak saya lihat dia sana, saya lihat dia sana. Saya diem, walaupun saya pengen banget nyamperin. Habis itu mungkin beberapa detik ternyata udah nggak ada lagi. Terus kalau udah nggak ada lagi, saya cuma mana gitu. Jadi kalau ketika Asa mengikuti saran dari cowok Asa untuk tidak mengikuti bayangan teman Kak Aza ini, Kak Aza lebih mempertanyakan dia kemana, bukan merasa dia hilang. Iya, dia kemana? Kan dia tadi di situ Kak. Lalu ketika tadi Kak Aza seperti itu, rasa sedih yang dirasakan Kak Aza apakah sama aja ketika Kak Aza nyamperin temennya tadi? Hampir sama, cuman waktu saya ini diem itu saya kayak lebih, ya mungkin lebih sadar kali ya, lah dia kemana kok gitu. Jadi nggak sampai yang pas saya nyamperin dia hilang. Kan kalau saya diem aja terus dia hilang, kayak emang dia yang pergi gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih, cuman saya lebih merasa kalau saya diem nggak terlalu yang sedih. Terus saya diem pun juga karena saya sadar, aku harus diem sih kayak gitu. Apa rasa sedih yang dirasakan Kak Aza itu berkelanjutan lama atau hanya saat itu saja? Waktu itu setelah, kalau nggak salah 3 atau 4 hari setelah dia meninggal, nah itu saya menemukan sesuatu masalah dia itu yang belum selesai. Nah jadinya saya nyoba dulu selesaiin masalah itu. Saya juga bilang ke cowok saya, ternyata temenku ada masalah yang belum selesai. Terus dia bilangnya, coba kamu selesaiin, siapa tahu kamu merasa tenang setelah itu. Saya selesaiin dulu. Terus sudah selesai, besoknya itu saya merasa lebih lega, juga merasa lebih ikhlas dan mulai bisa menerima walaupun sebelumnya kalau dia ini emang udah nggak ada di sekitar saya. Jadi dari Kak Aza sudah menolak, Kak Aza sudah lebih merasa ikhlas gitu ya atas Iya. Jadi apakah setelah Kak Aza tadi membantu menyelesaikan masalah teman Kak Aza itu, Kak Aza masih sering halusinasi? Nggak yang sering banget, tapi setelah saya nolong dia itu saya bisa kayak mengambil diri saya sendiri. Kalau saya lihat dia, saya benar-benar stop, nggak usah samperin dulu, diam dulu, kayak coba tenangin dulu, itu bener apa enggak dia gitu. Berarti Kak Aza sudah bisa menghandle ketika Kak Aza menemui situasi yang sama berkelanjutan ini. Selain Kak Aza membantu permasalahan itu, kan Kak Aza masih sering masih melihat dia beberapa kali. Kak Aza melakukan usaha lagi nggak atau membiarkan itu terjadi? Kalau ya sementara masih itu saya diam. Terus kalau misal saya emang udah kepikiran banget ataupun saya kangen dia gitu, kadang saya tuh pergi ke makamnya, kayak ya cerita sih aku hari ini kayak gini gitu. Terus habis itu saya di sini juga cerita ke cowok saya. Terus kalau nggak gitu saya kayak lihat kenangan saya sama dia di HP, kayak aku tuh dia ataupun apalah itu yang berkaitan sama dia. Jadi Kak Aza ini masih sering mengulang-ulang memori dan juga berkunjung ke makam untuk menceritakan kisah hari-hari Kak Aza. Setelah Kak Aza melakukan hal itu, Kak Aza merasa jauh lebih tenang. Ya cukup tenang, soalnya saya kayak udah
mungkin apa yang sebenarnya itu kayak mengganggu dari saya. Terus habis itu saya juga kayak udah punya validasi dari orang lain, dari cowok saya, kalau nggak apa-apa kamu merasa gitu gitu. Jadi udah merasa oh udah, ternyata aku nggak dianggap aneh. Soalnya kan kebanyakan orang kalau ditinggal sampai halusinasi itu kan ternyata dianggap aneh gitu. Jadi merasa oh ternyata aku nggak aneh gitu. Jadi Kak Aiza ini sangat kuat ya, karena ditinggalnya dari teman terdekat, orang tersayang, Kak Aiza tetap bisa kayak menghandle semua yang mungkin itu mengganggu Kak Aiza, dan didukung oleh cowok yang sangat mensupport Kak Aiza tanpa menghakimi apa yang terjadi dengan Kak Aiza. Jadi selama Kak Aiza dengan cowok Kak Aiza ini, Kak Aiza sudah merasa tidak sih dilengkapi gitu. Iya, udah merasa kan terus saya emang sama, terus saya teman saya ini juga teman cowok saya. Ya kadang juga apa berdua gitu kan, bertiga deh, kayak misal ada saya yang problem apa gitu, terus teman saya ada problem apa, saya ada problem apa, kadang memang kayak cari solusinya pun dari orang tiga gitu. Itu sih, jadi masa udah. Jadi mungkin meskipun merasa kehilangan, tapi masih ada satu orang yang berhak untuk dianggap Kak Aiza. Ketika Kak Aiza bercerita seperti itu, apakah cowok Kak Aiza ini melakukan sesuatu untuk Kak Aiza agar tidak kepikiran atau bersedih? Kalau untuk melakukan sesuatu sih nggak banyak, ya cuma mungkin memvalidasi perasaan saya. Terus habis itu kadang dia ini juga kayak tenangin saya, kalau buat ketemu agak susah soalnya sama-sama sibuk, jadinya kadang ya cuma menyempatkan di depan telepon gitu aja sih. Jadi Kak Aiza sudah menemukan rumah untuk mengekspresikan semua ini. Jadi hal-hal yang mengganggu Kak Aiza ini karena latar belakang dari meninggalnya teman Kak Aiza itu ya. Dan sejauh ini Kak Aiza sudah melakukan langkah yang cukup besar dengan membantu dia mengatasi masalah yang belum selesai, dan juga melakukan beberapa hal agar dan mengingat memori dengan dia agar rasa sedih tadi terhandle. Mungkin ada lagi yang ingin Kak Aiza ceritakan? Cukup sih itu. Dari selama sesi konseling, Kak Aiza merasa mendapatkan apa aja dari semacam ini? Kalau saya merasa saya kan tadi lakuin hal yang dia itu ya, cowok saya emang udah kayak apa itu udah benar, tapi saya kadang juga masih butuh orang lain juga buat yakinin saya, ternyata langkah saya juga benar. Terus habis itu ternyata orang lain juga nggak anggap saya aneh gitu, soalnya emang ada beberapa yang sudah menganggap saya ini aneh gitu. Jadi saya merasa emang aku beneran aneh nggak ya gitu. Jadinya ternyata saya nggak aneh, itu emang belajar. Cuman kalau emang terus berkepanjangan ya itu tadi, bisa-bisa saya yang kena dampak lebih besar lagi. Kak Aiza sudah sangat cukup hebat dengan kepergiannya seseorang ini. Kak Aiza bisa menghandle semua perasaan itu, dan memang tidak mudah karena itu adalah kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Semua perasaan yang Kak Aiza rasain itu semua normal, karena itu rasa sedih Kak Aiza karena kehilangan seseorang terdekat Kak Aiza. Mungkin selama seminggu ke depan Kak Aiza bisa catat apabila Kak Aiza mengalami hal-hal seperti halusinasi tadi, atau mungkin ada hal-hal sedih yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Nanti selama seminggu ke depan
validasi kalau saya ini ternyata nggak aneh juga. Ya saya terima kasih sih karena udah mau menerima saya. Terima kasih juga sama Kak Aza sudah